Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir KD yang ada di kelas 12. Mari kita simak bersama-sama kehidupan manusia di hari kiamat. Bahwasanya kiamat ataupun hari akhir ini banyak orang yang memprediksikan. Ada contoh film yang dibuat di tahun 2012 yang menyatakan menggambarkan bagaimana dahsyatnya bencana yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal di saat itu. Tetapi harus kita amini dan kita yakini bahwasanya hari kiamat atau hari akhir itu hanyalah Allah yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu. Manusia, Rasul, malaikat itu tidak ada yang tahu bahwasanya kapan akan terjadinya kiamat besar atau kiamat kubro itu. Jadi bahwasanya banyak sekali tanda-tanda yang ada, yaitu gunung meletus, gempa bumi dan tsunami, orang meninggal. Itu adalah salah satu tanda-tanda, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro. Di dalam surat Al-Qaryah, surat ke-101 ayat 1-5, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surat ini sangat jelas sekali bahwasannya gambaran tentang hari kiamat itu sangat luar biasa. Banyak sekali film-film imajinasi manusia yang menggambarkan tentang hari kiamat. Adapun diperkuat di surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Zahra pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat Zahra pun niscaya dia akan melihat balasannya. Seberat Zahra atau kalau bisa lihat ada biji sawi. Kalau kita berbuat apapun akan ada balasannya, baik yang perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Maka daripada itu, melalui keimanan dan keyakinan adanya hari akhir, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki, kekal dan hakiki. Jadi fungsi daripada iman pada hari akhir yaitu sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak dan beramal, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Ini adalah fungsi daripada kita, ada harapan, ada pemacu, ada pemelihara. Jadi salah satu adalah fungsi daripada iman kepada hari akhir. Adapun hikmah yang tersirat dan muncul dalam keimanan itu, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu manusia hendaknya senantiasa menabung amal sehat, amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak tanpa kecuali. Allah Maha Adil, setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi manusia bahwasannya manusia itu memang ingin membuat hidupnya berbahagia. Jadi saat ini kita meyakini bahwa kehidupan di dunia itu, kalau orang Jawa bilang, seperti mampir ngombe ataupun beristirahat saja untuk menuju perjalanan yang lebih panjang. Ini kita akan membahas lagi. Yang selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 185. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Diperkuat lagi di dalam surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 26-27. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semuanya yang ada di bumi ini akan binasa kecuali Allah. Diperkuat lagi di dalam surat Al-Araf surat ke-7 ayat 34
tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukan. Nah, ini adalah ketetapan Allah bagaimana manusia meninggal itu tidak bisa dimajukan ataupun tidak bisa ditunda ataupun diundur. Manusia akan mengalami kematian sesuai dengan takdirnya. Yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat yang lebih dikenal dengan kiamat besar atau peristiwa-peristiwa yang besar. Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 1, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Diperkuat lagi di dalam hadisnya, yaitu, wahai Muhammad, kapankah akan terjadi kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ini kisah daripada malaikat yang bertanya kepada Rasul, karena Rasul itu adalah makhluk manusia pilihan Allah. Malaikat ini mencoba, karena tidak tahu, mencoba untuk bertanya kepada Nabi Muhammad tentang datangnya kiamat. Nah, jadi malaikat saja tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu, apalagi kita. Kalau ada di kehidupan ini ada orang-orang yang meramalkan tahunnya apa, bulannya apa, harus tidak boleh diyakini, jangan sampai percaya. Nah, di dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 15, dan bahwasanya saat kiamat itu pasti datang dan akan aku rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya memang tidak diberitahukan bagaimana datangnya kiamat supaya manusia mempunyai semangat untuk tetap memelihara, untuk tetap menjaga dalam kehidupannya, berbuat adil dan sebagainya. Nah, ini lanjut dalam dalil nakli tentang hari kiamat. Tadi ada surat Al-Zalzalah, Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 99 ayat 100 ayat 1 sampai 2, apabila bumi digoncangkan dan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini salah satu gambaran meletusnya gunung-gunung karena sebagai tiang pancangnya, sebagai pancangnya, sebagai yang menjaga keutuhan dari bumi ini. Di dalam surat Al-Waqiah, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Sangat luar biasa ini sebagaimana film-film kiamat itu dibahas ya. Ini manusia mengambil dari ini supaya manusia itu bisa gigiti atau meresapi, memahami, agar manusia memahami apa yang akan terjadi nanti. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah juga surat ke-75 ayat 6-10, ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Jadi nanti akan orang itu sangat kebingungan, mau mencari kemana, mau mencari perlindungan kemana, mau ke laut, adanya tsunami, air datang dari laut, mau ke gunung-gunungnya hancur, dan mau ke luar angkasanya saling bertabrakan. Nah, ini adalah bagaimana manusia mengalami kebingungan. Hari kiamat ini, kalau ini kita lihat daripada sudut pandang hari kiamat menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terjadi macam gas panas nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas. Nah, sebagaimana gunung-gunung yang berapi itu berarti kan di dalamnya ada sesuatu hal yang panas. Karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada di lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Nah, ini dari sudut pandang ilmu geologi bisa saja yang di dalam itu keluar sehingga terjadi letusan, ataupun yang di dalam ini membeku dan karena tekanan dari luar atmosfer itu lebih tinggi, itu seperti bola itu ditekan bisa hancur. Hari kiamat menurut ilmu astronomi, ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari beredar ini berjalan rapi sesuai dengan rotasinya atau sesuai dengan garis edarnya. Nah, suatu saat ini mereka akan lepas kalau kehilangan gaya gravitasi dan mereka saling bertumbukan. Nah, ini hari kiamat menurut ilmu fisika. Letak matahari yang diperkirakan kurang lebih 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Ini sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Ini
ini hitungannya ini. Nah, suatu saat nanti apabila matahari ini tidak bersinar lagi, kehilangan panasnya, bumi akan menjadi beku. Ataupun justru sebaliknya, kalau matahari semakin memanas, bumi akan mencairkan es-es yang ada di masing-masing kutub dan akan menjadi lautan. Daratan yang selama itu menjadi daratan akan menjadi laut karena es mencair dari kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya, tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kiamat merupakan rahasia Allah SWT, datangnya secara tiba-tiba. Maka Islam memberikan tanda-tanda terjadinya dalam beberapa keterangan hadis. Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah sebagai berikut. Ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Nah, ini adalah apabila apa sih yang dimaksud ini? Ini adalah bagaimana anak-anak yang durhaka pada ibunya. Salah satunya ini maksudnya. Ketika para pengembala onta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini terjadi di Timur Tengah sana, contohnya di Uni Emirat Arab, Dubai. Itu dulu banyak orang pengembala onta terus bertelanjang dada, terus bersendalkan terompah. Sekarang ini bersaing di sana karena memang ladang minyak. Nah, ini sangat menjadi sebuah negeri ataupun kota-kota yang luar biasa sekarang. Asalnya di Dubai, di Qatar itu menjadi dulu hanya padang pasir, sekarang sudah menjadi kota-kota metropolitan yang sangat besar. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Nah, ini dari segi ilmu pengetahuan agama dan meluasnya kebodohan ilmu agama, ini juga salah satu contohnya. Meluasnya perilaku minuman keras, masa dan waktu terasa amat pendek. Nah, kalau kalian sekarang ini saat ini misalkan bangun tiba-tiba siang, tiba-tiba malam, terus berjalan pagi seakan cepat sekali. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, munculnya Dajjal. Nah, nanti bisa dibaca-baca ya, Dajjal ini apa, bisa dibaca-baca di artikel-artikel yang lain. Terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini bisa diasumsikan menurut beberapa ahli itu ya, secara fisik ya, matahari terbit dari barat. Kalau saat ini terbitnya dari timur, tapi ada salah satunya itu ini adalah terbitnya matahari dari barat. Ini salah satunya ya ini bagaimana bangsa-bangsa barat saat ini banyak sekali yang sudah memeluk agama Islam. Nah, ini juga mungkin salah satu tanda bukannya itu baik Pak Guru, agama Islam sudah sampai ke barat. Ya, ini memang baik, tapi itu adalah salah satu. Jadi memang ada beberapa pandangan ini secara fisik ataupun secara filosofi ya. Nah, terjadinya tanda-tanda akan tiba hari kiamat dan hari akhir merupakan sebuah proses yang panjang. Nah, saat ini kita berjarak dari Rasulullah SAW itu kurang lebih 1500 tahun, kurang sedikit, hampir 1500 tahun sudah jaraknya. Itu kalau kita hitung berarti ya memang kita sangat jauh. Makanya kita harus selalu mengucapkan sholawat agar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan walaupun kita jauh. Kalau kita hitung 1500 tahun itu, kalau rata-rata umur manusia itu 70 tahun, itu berarti kurang lebih 20 generasi kita jaraknya. Jadi manusia hidup, meninggal, punya anak, anaknya meninggal, punya anak lagi, cucu meninggal, itu sampai 20 generasi, sangat jauh sekali. Makanya kita jangan sampai kurang-kurang untuk selalu bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian pembahasan tentang iman pada hari akhir bagian pertama, dan akan kita simak bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.